Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini masih di tempat kediaman Ustadz Husin Alatas di gazebo-nya. Kami bersama di sini. Kita ketemu lagi dalam acara psikologi keluarga bersama Ustadz Husin Alatas, Ustadz Abu Bakar Baraja dan Bahajah Nur Nuning. Alhamdulillah sudah ada di semuanya. Dan siaran ini disiarkan juga ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Madinah di Pontianak, Radio Salam Rasal di Palembang, kemudian juga Radio Angkasa di Banyubiru, dan Radio Lusiana Number One di Semarang. Kasus yang masuk ke redaksi adalah tentang seorang anak yang di pesantren. Karena COVID dia harus pulang, tapi begitu dia kembali ke pesantrennya, dia kabur. Karena waktu di rumah banyak main game. Kemudian satu lagi, seorang gadis yang tadinya pakai jilbab, tiba-tiba dia buka jilbabnya. Nanti kisah lengkapnya akan dibacakan oleh Mbak Haja Nur Nuning. Assalamualaikum Ustadz Husin, Ustadz Abu Bakar. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, kisah lengkapnya akan dibacakan oleh Mbak Nuning. Silakan Mbak Nuning. Terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta ikhwan akhwat. Hari ini mudah-mudahan kasusnya membuat kita semua semakin tahu bagaimana menyikapi keadaan kalau itu kebetulan sama. Assalamualaikum Pak Ustadz yang dirahmati Allah, yang saya hormati. Saya seorang istri yang ditinggal suami sudah 11 tahun. Ada 4 orang anak, 3 wanita, 1 laki-laki. Yang wanita saya masukkan ke pesantren, meskipun mereka nggak betah dan berontak, bahkan mereka menganggap saya adalah orang tua yang tega, kejam, dan sebagainya. Tujuan saya memasukkan anak-anak ke pesantren itu agar mereka punya pondasi keimanan yang kuat, Ustadz. Dan memang alhamdulillah mereka menjadi anak-anak yang baik dan berakhlak mulia. Tapi anak saya yang laki-laki dimasukkan ke pesantren dengan harapan yang sama. Selama 2 tahun di pesantren, alhamdulillah sih baik-baik aja. Tapi gara-gara ada corona, anak-anak pesantren dipulangkan. Jadi anak saya di rumah 4 bulan itu keranjingan main game. Dan setelah balik lagi ke pesantren bulan Juni yang lalu cuma 1 minggu di pesantren dia kabur, Ustadz. Nggak mau lagi berangkat ke pesantren. Masalah yang saya hadapi karena memang kalau di rumah itu main game melulu, begadang, sholatnya banyak ditinggal. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Saya mohon solusinya. Dan terkait dengan anak ini, Ustadz, ada satu lagi dari hamba Allah. Anak saya Putri 2 minggu ini sudah berani membuka hijab dan menggunakan pakaian yang seronok, Ustadz. Astagfirullahaladzim. Padahal kami keluarga muslim yang sangat taat. Awalnya baik, tapi sekarang seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Berapa usianya? Dia tidak menyebutkan, hanya anak saya. Gadis, anak masih gadis ya? Gadis pasti. Besok lagi, jadi kalau ada kasus usianya disertakan ya, tolong kita anggap saja ini remaja belasan tahun. Baik. Karena biasanya kan seperti itu. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma a'inna ya Rabb ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa a'inna ala tarbiyati auladina wa banatina. Waj'alna wa iyyahum abraran atqiya salihina mu'minina muslimina laka. Waj'alna ya Rabbana li na'maika minasy syakirin wa li alaika minadz dzakirin wa fid dunya zahidin wa al balwa'i sabirin. Waj'alna mimman yasiru ala nahyi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu'tasimina bihablik wakhtim lana bil husna wahsyurna ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi aliman. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa Radio TV Silaturahim, Ustaz Abu Bakar Baraja, Ustaz Muhammad Krisna, Ibu Hajjah Nur, saya ucapkan salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan yang berada dalam kesempitan di antara kita, memudahkan yang berada dalam kesulitan, meluaskan pintu rezeki mereka-mereka yang dalam kesusahan, menyembuhkan penyakit-penyakit mereka yang sedang sakit, juga melapangkan dada mereka-mereka yang merasakan sesak dan pengap, menjadikan kita semua bersama para pendengar dan seluruh kaum muslimin dan muslimat sebagai orang-orang yang pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah, banyak menyebut dan mengingat karunia-Nya atas kita semua, menyadari akan kelemahan kita, kebutuhan kita kepada Allah, ketergantungan kita dalam segala hal kepada Allah yang Rahman dan Rahim. Segala puja, puji yang tak terhingga, seluruhnya kami persembahkan hanya teruntuk Allah, Tuhan semesta alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memimpin perjalanan kita agar tetap berjalan lurus di atas keridhaan-Nya, bimbingan dan petunjuk-Nya, mengampuni dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, memperbaiki anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang saleh. Menjawab pertanyaan ibu yang berhubungan dengan anak yang tadinya di pesantren, kemudian pada masa-masa cuti corona menghabiskan waktunya di rumah dalam suasana game, akhirnya membuat hatinya yang telah bebas melakukan apa saja, mengikuti apa yang diinginkan, di saat waktu kembali ke pesantren dia merasakan dirinya betul-betul masuk penjara kembali. Akhirnya membuat dia tidak betah. Lalu kalau kita bertanya tentang ketidakbetahan anak ini, apakah wajar apa tidak wajar? Jawabannya wajar. Di saat dia di rumah merdeka, bebas, mengikuti apa yang dia inginkan, kembali ke pesantren merasa dirinya terpenjara, pasti dia akan berontak. Itu sudah wajar. Bukan satu hal yang aneh, yang mengherankan. Oleh karena itu kalau bicara mengenai kejadian ini, sebetulnya di saat anak tersebut pulang ke rumah, bapak ibu membolehkan mereka bermain game, tapi dibatasi. Kalau dihalangi sama sekali, mereka bisa saja keluyuran di luar. Mereka ditemani bermain, selesai permainan waktu sholat, waktu membaca Al-Quran, waktu mengerjakan kewajibannya, di saat diatur
Karena pada usia-usia remaja biasanya anak-anak itu meletup-letup dalam kebebasan, dalam gairah. Kalau orang tua tidak membantu untuk membimbing mereka, mengarahkan mereka, niscaya anak tersebut akan melakukan apa yang dilakukan. Dan apa yang terjadi pada anak ini sebetulnya pernah kita alami pada masa kanak-kanak. Kita di saat sedang bermain, orang tua ajak kita kembali terus suruh belajar, kita merasa terkekang luar biasa. Lagi asyik main layangan, disuruh pulang ke rumah, suruh belajar. Bahkan jangankan belajar, disuruh tidur siang saja kita jengkelnya luar biasa. Betul tidak? Suruh makan. Kita lagi ngobrol bersama teman-teman di luar, pulang ke rumah. Waktu makan. Padahal makan merupakan satu yang menarik kan? Tapi buat anak-anak, masa-masa bermain itu merupakan masa-masa yang amat indah. Oleh karena itu, untuk membuat seorang anak nyaman di pesantren, pesantren harus betul-betul mempersiapkan dirinya. Mempersiapkan dirinya apa? Untuk menjadi rumah bagi anak tersebut. Di mana ada saat dia belajar, ada saat dia bermain. Dia menikmati suasana apa? Suasana ya, yang betul-betul apa? Nyaman, harmoni, di mana kemerdekaannya tidak dirampas, tapi diberikan motivasi untuk belajar. Dan sulit untuk menjumpai pesantren seperti ini. Karena pesantren biasanya mengharuskan anak ya, untuk belajar dari jam sekian sampai jam sekian. Dari mulai sebelum subuh mereka harus bangun. Setelah itu subuh mereka ke masjid. Setelah dari masjid mereka harus bertadarus. Kemudian mereka ya, terikat oleh jam makan untuk masuk dalam jam sekolah. Di sekolah mereka diberikan mata pelajaran yang begitu banyak. Begitu pulang dari sekolah mereka sholat berjamaah. Sholat berjamaah mereka makan. Ada yang diberikan waktu istirahat, ada yang melanjutkan belajar. Nah, kalau kita perlakukan manusia layaknya seperti robot, berarti kita bunuh kemanusiaan. Betul enggak Pak Luni? Sore mereka harus belajar, sampai malam hari mereka belajar. Betul anaknya, karena dipaksa oleh kondisi meraih angka yang cukup bagus. Tapi dia kehilangan kemanusiaannya. Menjadi makhluk yang asosial, ya, yang tidak sama sekali mampu bersosial dengan baik. Kemudian apa? Tujuan hidupnya juga apa? Tujuan hidupnya terpaku pada apa? Pada nilai yang akan didapatkan dari hasil ujian. Kemudian apa? Dia berharap bisa meraih tempat di perguruan tinggi. Ya. Kalau bisa pemerintah yang tidak bayar, ya, atau yang bayarnya murah. Jadi akhirnya dia diarahkan bukan kepada Allah, bukan untuk hidup normal sebagaimana manusia, tapi diarahkan untuk apa? Untuk hal-hal yang menjemukan buat dia, dan dia merasa pelajaran merupakan rutinitas, bukan lagi merupakan satu apa? Satu pendidikan yang membuat wawasannya berkembang, yang tidak menginjak-injak kehormatannya, yang juga tidak merampas kemerdekaannya. Oleh karena itu, boarding school bukan merupakan satu hal yang apa? Yang mudah. Di saat anak sekolah, dari mulai pagi hari, sebelum subuh mereka bangun, kita jangan merampas kebebasan mereka. Pada saat selesai makan mereka beristirahat, diberikan saat-saat mereka berolahraga, berkencan bersama teman-teman, bertukar pikiran, diberikan materi-materi yang paling tidak apa? Tidak membuat mereka tegang, tapi mereka mengekspresikan apa? Bakat mereka, keinginan mereka, cita-cita mereka. Diperlukan guru-guru yang bagaimana? Guru-guru yang mendampingi mereka. Dan ini yang amat sulit. Adapun pesantren-pesantren model lama yang mengikat murid-muridnya dengan pelajaran-pelajaran yang ketat, ini hanya bisa dimasuki oleh murid yang memang berminat. Bukan karena orang tuanya ingin. Bukan karena orang tua. Bukan karena orang tua. Sebagai contoh, saya tinggal di Mesir selama kurang lebih 8 tahun. Tidak pernah kembali ke tanah air. Karena tidak punya uang untuk membeli tiket. Saya tinggal ya, dalam sebuah kamar
Sebuah kamar yang mungkin lebarnya itu sekitar 1,5 meter kali 2 atau lebih mungkin. Di asrama. Atau 2 meter mungkin, 2 meter kecil, 2 meter kali 2,5 atau kali. Tidak terlalu besar. Selama kurang lebih 8 tahun. Yang membuat kita bertahan bersabar, karena apa? Karena kecintaan, kerinduan kita terhadap apa? Terhadap bidang yang kita pelajari. Kita ingin menggali ilmu, ingin betul-betul menambah wawasan kita. Karena itu kurang lebih usia belasan lah, 17-an, 18-an kan. Dan dari pesantren kita apa? Waktu hidup dulu tidak lebih baik daripada kita di Mesir. Di Mesir alhamdulillah walaupun tinggal dalam kamar yang sempit, tidak ber-AC pada saat musim panas, kita menyiram tembok sama kasur karena panasnya yang luar biasa. Tapi di pesantren dulu, ya, taraf kehidupan kita jauh lebih rendah dibandingkan di Mesir. Di Mesir kita menikmati paling tidak suasana yang lebih nyaman, kita menikmati makanan-makanan yang baik. Ya. Setiap bulan kita mendapatkan juga uang saku walaupun tidak seberapa. Kemudian juga kita berkumpul bersama teman-teman dalam jumlah besar dari berbagai macam negara. Kita sekolah, selesai jam kuliah kita punya kebebasan. Ada yang berolahraga sore hari, ya. Ada yang katakan melakukan kunjungan, bertukar pikiran, dialog. Di mana jam belajar kita di Al-Azhar itu dari mulai pagi sampai zuhur, setelah itu kita bebas. Yang mau tidur bisa tidur, yang mau bermain, bermain. Oleh karena itu ada orang 20 tahun belum menyelesaikan LC-nya. Karena dia merasa bahwa apa, masa-masa belajar ini dia tidak bekerja, tidak susah payah, dia menerima uang saku, menerima makanan. Oleh karena itu setiap tahun apa? Satu tahun tuh di sana bukan semester, ujiannya biasa seperti zaman dulu kan, setahun sekali. Dia ujian, satu tingkat itu bisa 3 tahun. Terkadang pada saat dia merasa nggak mampu untuk menjawab karena tidak bersungguh-sungguh, dia mengajukan namanya syahada maradiyah, surat sakit, nggak bisa mengikuti ujian. Nah biasanya orang-orang yang berasal dari negara-negara yang bagaimana? Negara-negara yang susah hidupnya, seperti Eritrea, negara-negara susah kan, Somalia. Termasuk orang-orang Indonesia bilang, kita nggak capek-capek di sini. Jadi ada yang cukup lama berdiam di sana. Jadi kalau kita perhatikan, orang yang bisa bertahan menghadapi apa? Menghadapi suasana belajar yang ketat, orang yang punya minat, punya kesungguhan, punya kesabaran. Adapun sebahagian anak-anak kita ini kalau kita lihat, tidak memiliki hal tersebut. Jadi kalau seandainya anak ibu pulang ke rumah, ya, dia menikmati kebebasan, masuk pesantren, terpenjara, jangan harap. Jangankan anak ibu, kalau ibu juga seperti ibu tidak akan tahan. Oleh karena itu, bukan berarti kalau tidak di pesantren, anak ibu itu apa? Akan buruk. Kalau memang anak ini tidak siap di pesantren, ibu tidak bisa berikan motivasi untuk membuat dia betah di pesantren, ibu siapkan pendidikan sekolah yang dekat rumah. Tapi di bawah pengawasan ibu dan bapak di bawah kontrolnya. Kalau tidak, ibu paksakan sesuatu, tekanan akan membuat dia memberontak. Orang Arab mengatakan ad-daghat yuwallidul infijar. Tekanan itu akan menimbulkan ledakan. Orang-orang yang dimasuk ke pesantren hendaknya orang-orang tua betul-betul memberikan motivasi yang baik. Kalau dia merasa tidak betah pertama kali, coba, nak, kamu coba sebulan, 2 bulan. Kalau kamu nggak betah, kamu pulang. Jadi jangan merasa seolah apa? Ini kehendak orang tuanya, obsesi orang tuanya. Akhirnya dia tidak akan sama sekali apa? Menikmati. Tapi kalau kamu masuk coba, kalau tidak cocok, kamu keluar. Bisa saja begitu dia masuk bertemu dengan teman-teman dalam lingkungan yang menyenangkan dia akan betah, dan banyak contoh-contoh seperti ini. Tapi anak ibu yang tidak betah di pesantren, kalau ibu paksakan, dikhawatirkan di pesantren nanti apa? Dia akan bergaul dalam suasana pergaulan yang gak bagus, dia mengerjakan sesuatu yang dia tidak puas, akhirnya terbiasa untuk menentang apa? Terbiasa untuk menentang ibu. Jadi lebih baik adakan pendekatan, persuasi, ibu dan anak, jangan melakukan pemaksaan, berikan motivasi untuk belajar. Katakan bukan di pesantren, pilihkan sekolah-sekolah yang baik. Tapi harus betul-betul terkontrol. Kalau seandainya
ibu tidak sabar terhadap anak ibu, bagaimana orang lain akan lebih sabar? Betul enggak? Artinya kalau ibu, bapak tidak bersabar berhadapan dengan anak bapak dan ibu, bagaimana bapak ibu berharap orang lain akan lebih sabar? Saya yakin guru-guru di pesantren tidak akan lebih sabar dari bapak ibu. Banyak. Dan banyak kejadian seperti ini. Dan yang dikhawatirkan kalau dipaksakan, apalagi kalau dia seorang anak gadis, itu banyak resiko yang bakal muncul. Jadi kalau bukan dengan pilihan dia, kemauan dia, ya tanya sekolah mana yang dia mau, tapi dengan komitmen perjanjian. Dengan komitmen kamu harus betul-betul menjaga waktu main kamu, waktu belajar kamu, dan jangan jemu memberikan nasihat, apalagi nasihat secara tidak langsung, dalam bentuk cerita, bukan dalam bentuk tekanan dan intimidasi. Karena tidak ada seorang pun yang mau apa? Yang mau diintimidasi. Apalagi di saat dia mulai tumbuh pada masa-masa puber, masa-masa kebebasan, di saat dia diintimidasi, pasti dia akan berontak. Kalau depan bapak ibu dia mengatakan iya, 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 yang kita khawatirkan di belakang nanti bakal berbuat yang tidak-tidak. Jadi betul-betul kalau bisa orang tua ya, bersabar pada masa pertumbuhan anak, berlapang dada, memaklumi kekurangannya, insya Allah pada saat dewasa anaknya akan menjadi anak yang berbakti. Oleh karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, lindungi diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Melindungi bukan memagar. Tapi bagaimana kita apa? Menjaga mereka, mengarahkan mereka agar mereka jauh dari jalan-jalan menuju ke api neraka. Dengan cara mengingatkan anak kita kepada Allah, menjelaskan tujuan hidupnya. Di saat dia memahami tujuan hidupnya, dia akan memilih jalan menuju tujuan hidupnya yang jelas. Dan tujuan hidup kita bukan dunia, bukan materi. Tujuan hidup kita adalah Allah. Pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan jalan ke sana. Dan setiap orang bisa memilih sesuai dengan apa? Bakat dan potensinya. Kalau seandainya katakan dia memiliki kemampuan ke arah apa? Ke arah skill, arahkan ke arah skill. Tidak harus semua orang menjadi PhD atau meraih gelar master, tidak. Di Amerika, di Eropa lebih banyak orang-orang yang mempelajari skill dalam waktu singkat. Dikirim ke luar negeri, mereka menjadi apa? Menjadi pemimpin di perusahaan. Sedangkan yang meraih gelar PhD, mempelajari teori yang bermacam-macam, subhanallah begitu keluar, mereka tidak punya kemampuan untuk apa? Untuk bekerja. Sebab patah mengatakan bidan, banyak yang lebih pandai dari dokter kandungan. Karena bidan kerja langsung, sedangkan dokter kandungan apa? Tidak langsung menangani masalah ini. Terkadang seorang bidan lebih pandai menyuntik dibandingkan dokter. Karena dokter selalu menyerahkan pada siapa? Bidan. Pada bidannya. Jadi dalam hal ini, arahkan anak kita sesuai dengan kecondongan dan bakatnya. Katakan ke arah skill, ke arah teknik, atau ke arah katakan umpamanya ilmu sosial. Jadi arahkan. Karena kita jumpai ada satu orang dari sisi matematik lemah. Kalau menghitung lambat. Tapi kalau membaca buku, menerangkan, ya, bahkan menulis, punya kelebihan yang luar biasa. Jadi Allah berikan kelebihan masing-masing buat anak kita. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Jadi jangan ibu arahkan anak ibu menurut obsesi ibu atau obsesi sekolah, tapi arahkan anak ibu sesuai dengan bakatnya. Kullun muyassarun lima khuliqala. Tiap orang dimudahkan ke arah apa? Ke arah yang Allah mudahkan baginya. Karena kalau Allah tidak membagi bakat manusia semuanya ke arah yang sama, maka banyak posisi yang akan kosong. Semuanya ke arah pertanian contohnya. Siapa yang akan kerja dalam teknik? Atau semuanya ke arah teknik, siapa yang bertani? Jadi Allah membagi-bagikan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang bagi-bagi ma'isyah mereka dalam kehidupan dunia dengan kebijaksanaan Allah. Saya punya anak dari sekian banyak, satu pun gak ada yang tampil jadi ustadz. Sampai sekarang belum ada. Dan saya gak pernah sama sekali mengarahkan jadi ustadz. Kenapa? Daripada jadi ustadz terpaksa, nanti dia jual ayat Allah, menjadikannya sebagai wasilah kehidupan, mendingan jadi pedagang sayur di pasar induk yang jujur. Betul-betul. Jadi bukan kita memaksakan anak kita untuk ikut kita. Kita hanya memberikan pengarahan, cuma dia pilih mana kira-kira kecondongan yang dia suka. Orang tua mengarahkan, yang penting dalam keridhaan Allah. Begitu juga ibu. Jadi ibu jangan paksakan kehendak ibu,
Tapi ibu perhatikan bakat anak ibu, kecondongannya, ibu kembangkan, ibu asah dengan penuh kesabaran. Dan selalu ingatkan tujuan hidupnya adalah Allah. Sedangkan kehidupan merupakan lahan pengabdian. Nah, berkaitan dengan si remaja tadi, gadis yang remaja yang melepaskan jilbabnya. Kalau dia menggunakan jilbab bukan karena kesadaran, tapi dari mulai kecil dipaksakan menggunakan jilbab tanpa tahu tujuannya. Pada saat masa-masa puber, ya, wanita itu punya kegemaran untuk menunjukkan kecantikannya. Perhatikan coba. Perhatikan, di tengah-tengah kehidupan kita pria dan wanita. Yang gemar selfie laki-laki perempuan. Perempuan. Sampai nenek-nenek kita perhatikan. Nenek-nenek bukan hanya yang muda. Masih betul-betul tidak lupa untuk selfie. Betul tidak? Iya. Ini kegemaran memang fitrah wanita. Karena dengan sisi ini ya, dia menunjukkan pesonanya di hadapan suaminya kan. Sampai Allah bilang, awamay yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghair mubin. Tumbuh dalam perhiasan. Tapi kalau untuk berdebat, ya, dia tidak punya kemampuan dalam bidang ini. Tapi kalau bersolek, berdandan, ya, bukan satu hal yang dilarang. Asal dia berdandan untuk pria-pria yang bagaimana? Yang Jadi. iya. Tapi kalau laki-laki menggunakan anting, menggunakan kalung, menggunakan gelang, kemudian berpakaian seperti pakaian-pakaian mereka, nggak cocok dong. Laki-laki justru yang menarik buat wanita itu yang gagah, betul nggak? Yang menjadi pelindung, menjadi pengayom, yang berani tampil ke depan, yang berkeringat, bekerja keras, itu yang memberikan aroma yang amat semerbak. Jadi, kalau anak gadis ibu yang tadinya berjilbab tanpa penerangan pemahaman, begitu masa puber, dia lihat wanita-wanita lain, apalagi saat ini di mana? Di sinetron-sinetron. Mau tidak mau, anak ibu pasti menyaksikan. Kalau tidak, teman-temannya akan mengatakan, kamu sudah lihat belum ini? Kamu sudah tahu belum masalah ini? Akhirnya dia buka, kemudian dia perhatikan gerak-gerik wanita-wanita di sekelilingnya, lalu teman-teman, kamu kan cantik, kulit kamu begitu indah, menarik, menawan, kenapa kamu tutupi? Ini dosa besar. Sampai dia mengatakan begitu. Orang tua kamu tuh kurang mengerti kehidupan. Kalau wanita layaknya zaman dulu, tidak jadi suami. Yang penting bukan berjilbab, yang penting hati bersih. Nah, ini merupakan fakta. Oleh karena itu, ibu betul-betul harus memperkenalkan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Apa arti jilbab? Bukan penjara yang memenjarakan kecantikannya, tapi yang justru pakaian yang menjaga kehormatannya. Agar dia tidak menjadi apa? Tidak menjadi daging yang dipamerkan di luar, dicemak-cemak oleh setiap orang, tapi menjadi wanita terhormat. Walaupun tidak terlalu cantik, kehormatan dia akan menjadi hiasan yang paling indah, yang membuat dia diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan fakta. Kita biasakan pada saat dia belum berakal dengan pakaian yang sopan. Di saat akalnya tumbuh, kita ajak dia bicara secara baik-baik. Ceritakan pengalaman wanita-wanita yang cantik, yang mengumbar kecantikannya dalam waktu singkat pudar kecantikannya. Lihat artis-artis yang masih muda, tapi karena apa? Karena menampilkan kecantikannya. Kemudian juga ke salon dengan melakukan berbagai macam apa? Dengan berbagai upaya untuk memperindah dirinya, lama-kelamaan justru keindahannya cepat pudar. Oleh karena itu wanita-wanita ya, dengan watak dan pembawaan mereka yang suka keindahan, suka juga menampilkan keindahannya. Oleh karena itu perlu kaum pria, suami-suami itu jangan bosan memuji istrinya. Menyebutkan keindahan dia. Karena kalau tidak, nanti ada orang-orang di luar menyebutkan keindahan dia, dia akan lupa pada suaminya. Jadi dalam hal ini, bagaimana anak ibu ya, yang sekarang melepaskan jilbab, Mendekati. lakukan pendekatan kembali. Adakan perbandingan di luar. Jangan ibu marah, jangan ibu tegang, karena di saat ibu marah, ibu memaksa dia. Dia melakukan sesuatu bukan dengan keikhlasan dia. Di depan ibu dia berjilbab, di luar bisa ugal-ugalan. Dan tidak mungkin ibu akan setiap saat bersama dirinya. Akhirnya nanti berkenalan dengan laki-laki yang kurang baik. Coba ibu nasihati dia, bacakan ayat-ayat Allah. Tapi bukan dengan tekanan. Mari sama-sama kita baca Al-Quran sama-sama. Bacakan ayat-ayat jilbab. Dalam surah apa? Dalam surat An-Nur. Kemudian dalam suratul Ahzab. Kemudian jelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya. Oleh karena itu, sering saya berjumpa dengan seorang wanita yang kurang menjaga pakaiannya.
bahkan menonjolkan keindahan. Saya tanya sama dia, kamu merasa sikap kamu dibenar. Bagaimana seandainya suami kamu matanya bukan tertuju pada kamu, tertuju pada wanita-wanita yang mempertontonkan keindahan tubuhnya. Bagaimana perasaan kamu? Kalau kamu ingin mata suami kamu dijaga, kamu harus jaga diri kamu dari mata pria-pria yang bukan muhrim kamu. Kalau kamu tidak menjaga, kamu menuntut suami kamu untuk menjaga pandangan matanya, ini betul-betul tidak adil. Tilka idzan qismatun biza. Ini masuk dalam kata wailun lil mutaffifin. Giliran hak dia minta dipenuhi, tapi hak orang lain dikurangi. Jadi dalam hal ini ibu, bapak yang mendidik anak-anak, termasuk saya sebagai orang tua, walaupun seorang ustadz, saya nggak bisa mentransfer keimanan, ketakwaan kepada anak-anak saya. Mustahil. Tapi perlakuan orang tua pada anak yang akrab, yang dekat, yang merangkul, yang memeluk. Saya anak yang sudah umur 30 lebih, tetap datang saya peluk, saya cium, tidak dibeda-bedakan dengan yang lain, perempuan maupun laki-laki. Ini bahasa ini jauh lebih fasih daripada bahasa apa? Bahasa lisan. Hingga di saat dia merasa diperhatikan, disayang, dia enggan untuk menyakiti orang tuanya. Dia enggan untuk melakukan sesuatu yang membuat orang tuanya kecewa. Di saat hati sudah terbuka, dengan mudah kita berbicara. Oleh karena itu, ketika saya di Aziziyah ketemu dengan seorang alim besar min ulama Islam, saya nggak sebutkan namanya. Saya kebetulan pada saat itu bersama seorang jenderal, ya, mengantar dirinya untuk melakukan kunjungan ziarah. Saya berziarah kepada ulama tersebut. Lalu sang jenderal bertanya, bagaimana kita dalam berbicara kepada manusia dan dari mana kita harus mulai? Lalu ulama tersebut mengatakan, iftah quluban nas. Buka hati manusia. Yaftahu laka uqulahum. Mereka akan buka akal mereka. Tapi di saat kamu sakiti hati mereka, walaupun kamu bawakan argumentasi yang indah, dia akan menutup diri untuk menerima apa yang kamu sampaikan. Oleh karena itu, buka hati anak-anak kita terlebih dahulu. Insya Allah, ibu ngomong bohong akan diterima. Apalagi kalau yang ibu sampaikan kebenaran. Jadi jangan pernah kita paksakan kehendak kita pada anak kita. Di saat dia nggak ngikuti, kita marah. Ibu mau kamu jadi dokter, ibu mau kamu jadi ustadz, ibu nggak bisa dipaksakan begitu. Tapi adakan pendekatan, ajak dia berbicara, semoga apa yang ibu inginkan dengan doa kepada Allah akan dikabulkan. Yang ibu alami bukan hanya pengalaman ibu, ini pengalaman dari setiap orang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah buat anak ibu, buat juga yang masuk yang di pesantren atau di luar pesantren, begitu pula yang wanita. Ingat, mulai dengan buka hati manusia. Niscaya mereka akan membuka diri mereka di hadapan kamu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi ikhwan akhwat, tidak mudah memang menjadi seorang ibu. Itu sebabnya surga ada di telapak kakinya. Tetapi yang jelas dari paparan Ustadz Hussein, kita semakin sadar. Tidak ada yang tidak kita perjuangkan, dan jangan sampai lupa kehangatan memberikan rasa kedekatan dengan anak-anak. Tapi kalau memang dasar yang mereka dapatkan diserahkan ke pesantrennya tadi itu, Ustadz, masalahnya Pak Abu Bakar, kebanyakan kita merasa di tangan Ustadz dan orang-orang keren pasti anakku keren. Pemikiran seperti ini bisa saja kemudian ketika kembali ke rumah kita sudah pasrah, apalagi kalau orang tua kerja, Ustadz, dua-duanya nggak ada di rumah. Tapi Pak Abu Bakar akan memberikan kita pencerahan yang bisa jadi membuat kita semakin yakin melangkah ke depan. Apapun yang terjadi dengan anak-anak kita. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Pencerahan yang luar biasa. Masalahnya mungkin luar biasa. Insya Allah pasti ada jalan keluar yang terbaik. Anak adalah amanatnya Allah, itu sudah pasti. Anak itu fitrah, bukan boneka. Anak itu dia akan menjadi dirinya, bukan menjadi diri kita. Ketika dia sudah menjadi dirinya, kita akan memperhatikan bagaimana indahnya ciptaannya Allah.
Tapi ketika kita memaksakan menjadi diri kita, kita tidak akan pernah melihat dirinya. Karena yang kita lihat adalah diri kita. Oleh karena itu, kesempatan buat anak itu adalah satu hal yang sangat terbaik. Pesantren itu tempat yang baik. Pesantren itu tempat yang baik, bukan yang tidak baik. Karena di sana berbagai ilmu agama, terutama ilmu-ilmu yang bisa menuntun dia kepada sesuatu yang membahagiakan dirinya dan membahagiakan orang sekitarnya. Apa yang menyebabkan terjadinya sesuatu yang kita nggak sukai pada anak kita ketika dia pulang dari pesantren? Pada umumnya pulang dari pesantren, kenapa kok dia tidak sholat berjamaah? Kenapa dia nggak murojaah lagi? Kenapa kok dia nggak ini? Tidak semuanya, tapi juga ada juga yang pulang bertambah. Nah, bagaimana anak yang penting masuk ke pesantren? Bagaimana anak yang memang diharuskan untuk masuk ke pesantren? Bagaimana yang anak yang tidak boleh dipesantrenkan? Ini yang harus kita perhatikan. Kebutuhan di pesantren tersebut karena begitu banyaknya kebaikan. Berarti di rumah tidak ada kebaikan, kita titipkan kepada yang kebaikan. Belum tentu. Belum tentu itu bisa terjadi. Anak-anak kita yang kita titipkan, kalau dia sudah membutuhkan itu, dia sudah merasakan bahwa membutuhkan pengetahuan, ilmu, kenyamanan di pesantren untuk menambah, insya Allah itu akan lebih baik. Dibandingkan anak yang sedang belum siap, kita paksakan dia ditaruh, dia akan keluar. Kalau kita lihat kasus yang terjadi, yang disampaikan tadi, 3 anak putrinya, dia kesel sama mamanya, marah sama mamanya. Karena, kenapa sih aku di pesantrenin seperti ini? Ini penjara suci, menurut si anak 3 perempuan tersebut. Dia memberontak, kemudian mamanya dengan halus bagaimana agar supaya dia betah di sana. Beda dengan anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya ketika disuruh ke pesantren, iya, baik ma, kamu ke pesantren aja, baik ma. Begitu pulang dari pesantren, dia mendapatkan kebebasan seperti tadi di sini banyaknya game dan menikmatinya. Tidak seperti yang dia dapatkan di pesantren. Suruh balik lagi, ya nggak mau. Bagaimana dia ingin kembali lagi di sini nikmat, sedangkan di sana iya, bukan dirinya. Kalau anak yang ketiga itu mendapat pengertian, begitu dia menolak, mama kenapa sih mama kejam ini? Pasti si mama mengatakan, mama sayang sama kamu nak. Ayahmu sudah nggak ada, kalau kasus yang ada. Mama sayang sama kamu. Si anak merasakan sayang. Oh, aku di sini ini karena sayangnya mama. Tapi anak itu mengatakan, anak yang kecil yang ketiga, yang keempat, anak laki-lakinya, coba kamu ikutin tuh kakak-kakak kamu. Akhirnya dia ikutin. Kok beda ya? Nah ini yang terjadi sehingga dia tidak melakukan. Oke. Yang kedua, apabila ini sudah terjadi, anak asik main game. Obsesi kita terhadap anak tersebut game terus. Pikiran kita hanya tertuju pada game. Jadi yang dipermasalahkan bukan bagaimana anak itu sholat, bagaimana anak itu makan, bagaimana anak itu istirahat, bagaimana anak itu berkomunikasi dengan kita, tapi yang dipermasalahkan apa? Game terus. Jadi berkomunikasi dengan anak tersebut selalu dikatakan apa? Kamu kok main game terus sih? Yang dipermasalahkan ketika anak itu lagi asik main game, kamu tuh lihat sampai lupa sholat gara-gara game kamu. Game lagi yang menjadikan. Oke.
Ketika game itu menjadi satu pembahasan pikiran pada anak-anak itu, maka anak itu akan penuh dengan penasaran dengan game tersebut. Karena sesuatu yang dibahas akan menjadi penasaran. Tapi kalau ketika kita mencoba untuk kembali, kamu di pesantren sholat, di sini kamu akan sholat juga. Kita bahas bagaimana antara sholat di pesantren, sholat di rumah, atau sholat di masjid sini. Apa perbedaannya kamu? Nah, dia akan berpikir dan membahas tentang persoalan sholat, bukan membahas tentang persoalan game. Maka seperti yang tadi dikatakan oleh Ustaz Husin, buka dulu perasaan dia, dekatkan dulu. Jadi kalau kita sudah bisa membuka hatinya seseorang, maka dia akan membuka semuanya. Maka alam nasra laka sadrak. Buka dulu. Apakah sudah? Saya kan sudah buka, kata Allah. Kenapa sih kamu tidak ingin membuka diri kamu lagi? Bagaimana membuka diri itu? Berkomunikasilah. Berkomunikasilah. Itu yang penting. Dan yang ketiga, setiap kali kita ingin membawa anak kita kemana saja, ke pesantren, ke sekolah, kemana saja, ketika dia tumbuh, apa yang dia dapatkan, apa yang dia rasakan, apa yang menjadi pikiran dia, ini yang berikan kesempatan anak-anak kita bisa tahu. Ketika dia sekolah, pulang sekolah dari TK, nggak perlu ditanyakan ada PR nggak. Nggak perlu dipertanyakan, kamu main sama siapa? Apalagi kalau ada bekalnya, kita berikan bekal. Bekalnya habis nggak? Kamu yang makan apa temanmu yang makan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tidak akan bisa membuka hatinya dia, tidak bisa membuka berpikirnya anak-anak kita di masa yang akan datang. Tapi ketika dia pulang dari manapun, dari bermain, dari sekolah, bangun tidur, perhatikan apa yang dirasakan anak itu, apa yang anak itu bisa mendapatkannya. Ketika anak itu mampu menceritakan dia yang mendapatkan, oh tadi aku bermain mah sama temanku, aku berhasil mengalahkan dia, gunduku banyak karena aku menang. Main layangan, aku bisa berhasil. Aku bisa mutusin temanku 2-3. Dia bangga seperti itu. Dia dapat. Dia mendapatkan sesuatu dirinya. Berikan apresiasi. Mama bangga denganmu. Dia akan terus berusaha. Bukan dipertanyakan. Bukan dipatahkan hatinya. Tidak dipatahkan hatinya. Kamu cuma bisanya main layangan, belajar nggak bisa. Nah itu namanya dipatahkan. Tapi ketika dia belajar, dia pegang buku, meskipun cuma 5 menit, mainnya 2 jam, baca bukunya, belajarnya 5 menit, tapi dia dapatkan di 5 menit itu, dia akan meningkat. Karena asiknya dia. Oleh karena itu, bagaimana kita memberikan kesempatan anak kita itu mampu mengungkapkan apa yang dia dapat. Rasanya, berpikirnya dia, kebutuhan dia terhadap permainan atau pembelajaran tersebut. Waktu dia pergi ke pesantren, waktu pulang di pesantren, apa yang dia dapatkan. Kesenangannya. Ketika dia mengeluh, terima, tapi tidak perlu dibahas. Yang seringnya ketika dia mengeluh, itu yang menjadi pembahasan. Anak saya itu kalau di pesantren itu gurunya, teman-temannya, mah aku nggak suka deh sama temanku yang itu. Iya, maka kamu nggak usah main sama dia. Kalau kamu main sama dia, nanti kamu akan diperlakukan gitu terus. Lapor dong sama bu guru, sama ustadz-ustadznya di sana. Udah dia laporin. Ustadz tuh marah sama teman aku gitu. Tapi aku dimusuhin juga mah.
Mendingan kamu main sama yang lain aja deh, jangan main sama itu. Siapa yang mendapatkan solusinya? Anak itu. Orang tua yang mendapatkan solusinya. Mendingan kamu main sama yang lainnya, nggak usah main sama itu. Yang berbicara itu yang dapatnya. Tapi ketika dia mengeluh gitu, kamu mampu menghadapinya. Kamu mampu. Bagaimana? Ya mah, aku nggak mau main sama dia, aku mau main cari. Dia yang dapat solusinya. Kita hanya membuka. Seperti tadi dikatakan Ustaz Hussein, membuka hatinya. Ketika dia terbuka hatinya, maka dia akan berpikir. Tapi kalau kita yang berpikir, kita yang melakukan, game itu nggak usah dipikirkan. Kita berantem dengan game, nggak bakal bisa berhasil. Karena dia akan terus meningkat. Kita akan kalah. Lebih baik kita singkirkan game itu, nggak usah bertengkar dengan kita. Tapi bagaimana kita perhatikan anak kita. Ketika kita memperhatikan game, mempermasalahkan game, kita tidak pernah bisa melihat anak kita. Kita nggak bisa tahu apa yang harus kita lakukan pada anak kita. Apa yang sebaiknya kita lakukan pada anak kita. Ini penting. Bagaimana anak yang membuka jilbabnya? Kita nggak usah membahas tentang membuka jilbabnya. Kita nggak usah mempersoalkan apa yang terjadi pada anak kita. Oke. Apa yang dibutuhkan sama anak kita? Kata-kata kelembutan. Dia butuh. Ketika sampai di rumah, ketika dia lagi, kalau dia sholat misalkan, dia sedang sholat, pakai mukenahnya, kita katakan, ya Allah cantiknya kamu. Ketika dia pakai mukenah, kata-kata orang tuanya itu akan terus membekas dibandingkan dengan kata-kata orang lain. Kalau dia dapat omongan dari orang, cantik kan lu, jelas nggak pakai jilbab tuh, rambut tuh wikal bagus, sebagainya. Sebentar, dia akan mencari orang untuk memuji dia lagi. Dia akan cari orang untuk memuji lagi. Dan dia tidak akan pernah dapat, kecuali orang tuanya. Karena apresiasi dari orang tuanya itu akan melekat. Karena Allah menitipkan anak tersebut kepada orang tuanya, bukan pada teman-temannya. Allah menitipkannya pada orang tuanya. Ketika orang tuanya bisa memberikan apresiasi, maka dia tidak akan pernah mencari apresiasi yang lain. Karena dia sudah mampu. Apabila kita sebagai orang tua suka sering memberikan apresiasi, dia akan mampu mengapresiasi dirinya. Tidak perlu dia mencari pada teman-temannya. Karena ketika dia mencari pada teman-temannya, dia nggak pernah mendapat, dia tidak akan bisa mengapresiasi diri. Ketika orang tuanya menitipkan apresiasi pada dirinya, maka dia mampu mengapresiasi dirinya. Seorang yang sudah mampu mengapresiasi dirinya, maka dia akan terus berprestasi, meningkat. Dia akan terus melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Karena dia sudah mampu mengapresiasi dirinya. Oleh karena itu, untuk merubah seseorang, berikan orang tua untuk bagaimana merubah anak, berikan apresiasi pada anak tersebut, sehingga anak tersebut akan terus meningkatkan apresiasi. Dia tidak akan mencari apresiasi pada orang lain. Karena orang tuanya telah memberikan apresiasi pada dirinya. Itulah jadi dirinya. Kita akan melihat anak itu adalah anak itu, bukan kita. Insya Allah. Jadi, ikhwan akhwat, kalau membuka pintu hati anak-anak kita dengan apresiasi, bisa jadi memang itu yang harus kita tambah. Tapi Ustaz, Pak Abu, kalau misalnya anak masuk pesantren itu idealnya di usia berapa sih? Karena tadi yang kasus pulang kemudian balik lagi nggak mau itu MTS itu berarti SMP ya. Aha. Jadi kira-kira idealnya agar kita tidak merasa bersalah juga, di usia berapa sih anak masuk pesantren? Sebetulnya batasan usia ini tidak penting ya. Batasan usia tidak penting. Contohnya, ada anak-anak masuk dalam pesantren tahfidz Al-Quran pada usia dini. Karena pada usia tersebut, si anak
di saat menghafal Quran lebih cepat. Ya, dalam usia 7 tahun, ya, si anak menghafal Quran, bahkan ada yang usia 6 tahun. Tapi ya, tempat penitipan anak ini kalau di boarding harus betul-betul yang menjadi ustadz, yang menjadi apa pengelola mampu untuk menggantikan ayah ibunya, mampu untuk menggantikan. Jadi bukan dianggap anak ini robot. Kalau nggak hafal dipukul, dicambuk. Tapi bagaimana ini anak merasa apa? Dia memiliki tempat bermain, dia mendapatkan pengganti orang tuanya. Kalau dia dapat memenuhi, ya, dapat terpenuhi perasaannya dari yang menjadi guru, ya, yang mendidik dia, insya Allah ini anak akan tumbuh dalam suasana apa? Tapi di saat anak ini disuruh menghafal Quran, disuruh menghafal, ya, diberikan aturan-aturan yang dogmatis, tapi tidak mendapatkan belayan, ya, seperti yang dirasakan dari orang tuanya, ini anak nanti akhirnya terbang dengan satu sayap. Dia hafal Quran, ya, tapi apa? Dia nggak mampu untuk menyelami nilai-nilai Quran. Karena Rasulullah SAW itu menanamkan kecintaan, tumbuh di tengah keluarganya itu luar biasa. Terhadap putri-putrinya yang masih kecil, ya, terhadap cucunya, betul-betul diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Coba bayangkan ketika Nabi sedang sholat, Al-Hasan Al-Husain naik di atas punggungnya. Beliau lamakan sujudnya sampai si anak keluar. Turun sendiri. Sahabat bingung, kok kenapa Nabi memanjangkan sujudnya? Betul enggak? Sedang khutbah menjumpai apa? Cucunya berlari-lari tersiok-siok, Nabi turun. Orang lain mungkin menganggap ini anak cucu mengganggu apa? Enggak. Si kakek turun lebih dulu, ditarik cucunya sambil dia menyampaikan khutbah yang bukan dia perlakukan dengan cara kasar. Karena perlakuan orang tua pada anak-anak, begitu juga perlakuan guru pada anak-anak, itu akan menjadi apa? Menjadi endapan dalam hatinya. Nanti pada saat dia tumbuh, dia menganggap perlakuan tersebut perlakuan yang benar. Dulu saya di pesantren untuk menghafal dicambuk, dipukul. Dengan cara ini langsung masuk. Kan begitu kan? Jadi akhirnya yang belajar mengulangi lagi apa yang dilakukan oleh orang-orang apa? Terdahulu. Dulu di Al-Azhar, kejadian hal yang sama. Tempat menghafal Quran namanya kutab. Anak dari mulai kecil ada yang dipukul, ada yang dicambuk, dan banyak orang-orang yang apa? Yang buta. Si guru sering mengatakan pada anak, ya himar, ya jahash. Jahash itu anak himar. Ntar karena dengan kata-kata kasar. Padahal ini tahfidz Quran. Akhirnya si anak tumbuh. Begitu tumbuh ternyata mengulangi apa yang dilakukan gurunya. Ada sebahagian yang bagaimana? Yang antipati. Dia hafal Quran betul. Akhirnya dia merasa bahwa dia diperlakukan tidak manusiawi. Dia tumbuh sampai dia berangkat ke Perancis, sekolah di Perancis. Di Perancis menikah dengan seorang wanita Perancis dan dia seorang buta. Menikah dengan wanita Perancis, dia merasakan perlakuan orang-orang di sana. Dia merasakan lebih baik dari perlakuan orang-orang di Al-Azhar. Dia pulang ke Mesir, dia menjadi seorang penulis yang terkenal, Thaha Hussein. Mungkin pernah dengar ya? Thaha Hussein. Yang mengarang buku namanya Qahirudz Dhalam. Nah, pengalaman Thaha Hussein dalam kehidupannya pada masa kanak-kanak itu dituangkan dalam ceritanya. Nah, kita tidak ingin cara-cara seperti ini. Kita dulu hidup di pesantren, kita merasakan juga apa? Banyak cara-cara yang salah seperti ini diperlakukan pada anak-anak kita yang sedang tumbuh, yang sedang menyerap, bagikan pohon yang sedang menyerap apa-apa yang diberikan padanya. Nah, waktu dia menyerap hal-hal yang buruk, dia juga akan melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, kalau seandainya pesantren, ya, boarding school, berhadapan dengan usia dini, mampu untuk menggantikan orang tua dengan penuh kasih sayang, mengajarkan Al-Quran sampai usia dia menghafal Al-Quran. Tapi kalau tidak mampu, maka tidak tepat anak tersebut. Biar di rumahnya tinggal diantar ke tempat untuk apa? Tahfidz Al-Quran. Seperti saya punya kakek dulu, ibunya ya, yang menggendong anaknya dalam usia kecil ke masjid untuk menghafal Quran. Begitu selesai, ibunya kembali menjemput anaknya. Nah, kasih sayang perlakuan ibu tuh berbekas pada si anak. Dia hafal Quran pada usia kecil karena kepedulian ibunya. Nah, walaupun anak tersebut dewasa, katakan sudah cukup usia remaja atau dewasa, masuk pesantren, tapi pesantrennya tidak mencerminkan akhlak Rasul.
tidak berakhlak mulia, tidak menanamkan nilai-nilai mulia, maka seluruh pelajaran yang dipelajari itu anak, katakan dia hafal Quran, mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan, manfaatnya amat sedikit. Yang banyak diserap perilaku gurunya. Oleh karena itu, guru sebelum mengajarkan orang lain, dia wajib mengajarkan diri sendiri. Jadi kebanyakan pendidikan Islam saat ini banyak yang salah besar, salah kaprah, karena kebanyakannya dogmatis, ya, menanamkan doktrin, hafalan, tapi tidak mengetuk sanubari. Tidak menghubungkan kalbunya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jumpai di tengah-tengah lingkungan yang beragama, bagaimana orang itu diatur mirip dengan apa? Dengan robot. Nah, kita ingin tidak kehilangan kecintaan kita, malah pendidikan agama menumbuhkan akhlak kita, kecintaan kita, rasa hormat. Ibu dan bapak, setiap anak melakukan yang baik, yang benar diberikan apresiasi, walaupun hanya main layangan. Kamu luar biasa. Cukup berhasil dalam bidang itu. Tapi jangan hanya sampai di sini. Dalam urusan lain juga kamu harus berhasil. Dalam sekolah kamu, sholat kamu yang terbaik. Ini yang akan membuat kamu menjadi manusia yang sukses dan sempurna. Oleh karena itu, betul-betul menghubungkan hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang tua menggunakan bahasa komunikasi yang baik. Jangan sampai anak itu bercerita kepada orang lain. Anak-anak saya kalau sekolah, pulang sekolah, biasanya dicari ibunya. Semua yang dialami di sekolahan diceritakan pada ibunya. Tinggal si ibu mengarahkan mana yang benar, mana yang salah kan. Bukan seperti yang Ustaz Abu Bakar bilang tadi. Malah ikut si ibu apa? Ibu memberikan komentar-komentar yang tidak bijak. Seharusnya anak ini di saat menjumpai kasus-kasus katakan dari teman-teman sekolah yang tidak baik, bukan disuruh mengadu atau melarikan diri. Tapi disuruh menyikapi dengan cara bijak. Karena orang yang bijaksana itu menyikapi kasus atau kejadian yang dihadapi dengan cara bijak. Karena ia bakal tumbuh dewasa. Kalau sampai dewasa seperti ini bagaimana jadinya? Tapi kamu hadapi dengan cara baik, kamu sabar, jangan meladeni, jangan menggunakan kata-kata yang kasar. Kamu menghindar. Ada kalanya kamu berkata yang baik untuk memberikan masukan buat dia. Atau ibu datang kepada guru untuk memberikan nasihat kepada siapa? Kepada anak. Tapi dengan cara yang halus, berikan nasihat. Karena kalau sampai ada kesan si ibu mengadukan dan tujuannya untuk dihukum, akhirnya si anak akan menjadi korban. Jadi adukan ke sekolah dengan niat baik supaya memberikan nasihat dengan baik-baik pada anak tersebut. Jadi bahasa komunikasi yang baik, pengantar yang baik dari orang tua, dari guru, itu jauh lebih berbekas dari apa yang dipaksakan. Saya punya pengalaman pribadi di Mesir. Dari sekian banyak guru yang mengajarkan saya paling merasakan pengaruh yang paling besar dari seorang guru yang namanya sama dengan orang tua saya, Hamid. Dr. Hamid di Al-Azhar. Dia masuk ke kelas, ya, sampai di kelas, jumlah murid kebetulan di kelas itu banyak. Al-Azhar ini unik. Kelas hanya katakan muat 50 orang, bisa 100 murid yang masuk. Jadi rupanya jumlah murid lebih banyak. Guru begitu masuk sekolah, Assalamualaikum, anak-anak yang merasa tidak berminat untuk mendengarkan pelajaran, silakan tulis absen, masuk, setelah itu minta keluar supaya jangan mengganggu yang lain. Biasanya anak-anak suka bolos, yang penting absen. Karena ujian tergantung apa? Absen. Setelah itu dia mulai mengajar. Tidak ada yang keluar. Ketika dia mengajar, dia mengajukan pertanyaan, tolong berikan jawaban. Kalau jawaban kalian, jawaban yang mendekati, walaupun salah saya hormati. Tapi kalau jawaban kalian jauh, berarti kalian tidak belajar. Jadi si murid diasah. Subhanallah, selama 8 tahun saya belajar di Al-Azhar, saya merasa yang membuka pemikiran saya, bahkan pemahaman, dia. Dia hanya mengajar mungkin hanya sekitar 6 bulan. Tapi dia membantu untuk membuka wawasan kita apa? Karena dia mengajak kita berdialog. Mengajak kita membuka pikiran. Salah tidak ditegur, tapi diarahkan. Jadi menggali apa? Menggali kepercayaan diri kita untuk tampil ke depan. Bukan salah ditertawakan. Jadi walaupun jawaban salah, asal punya alasan, dihargai. Nah ini pendidikan seperti ini saya merasakan 8 tahun saya belajar, tapi saya merasakan dia banyak berjasa buat saya sampai hari ini.
Jadi ternyata kita tahu bahwa manusia itu walaupun lahir dari kandungan seorang ibu, seorang bapak, tapi jiwanya tumbuh secara mandiri. Tumbuhnya secara mandiri. Oleh karena itu ada sebuah riwayat, walaupun riwayat ini dipertanyakan, Imam Ali berkata, la tu'addibu auladakum bi'adabikum. Maksudnya jangan biasakan anak-anak kalian ya, dengan apa? Dengan pendidikan kalian, dengan memaksa mereka untuk mengikuti obsesi kalian dan cara-cara kalian. Karena mereka hidup ya di zaman yang berbeda dengan zaman kalian. Sistem nilai yang pokok tanamkan dengan akhlak yang baik. Tapi kamu paksakan mereka untuk ikut kamu dengan cara kamu nggak tepat. Ada seorang ayah ya menegur anaknya. Dia sudah kaya raya, memiliki sekian banyak aset. Dia bilang sama anaknya apa? Kamu tuh harus malu. Kamu mau kawin berkeluarga masih belum mampu menghasilkan. Ayah tahu dulu apa? Mikul-mikul pisang goreng, jual cabe. Si anak nggak bisa terima. Dulu si bapak bermula dari tidak punya apa-apa. Sekarang dia tahu si bapak punya aset yang begitu banyak, si bapak kikir pada anaknya. Nggak terima. Nggak mungkin bisa diterima. Betul nggak? Oleh karena itu didik si anak untuk bisa bekerja, bukan materi yang dipertimbangkan. Apa yang dikeluarkan bapak untuk mendidik anaknya berumah tangga, membantu dia, itu pendidikan yang amat indah yang akan dikenang dan dihargai oleh seorang anak. Jadi kesimpulannya, buka hati anak-anak kita. Begitu juga seorang suami buka hati istrinya. Bukan hanya menuntut, buka hati. istri juga buka hati suami. Jangan kebanyakan menuntut, kebanyakan komentar, kebanyakan bawel. Kalau dia buka hatinya tanpa dia meminta, suami akan bertanya, apa yang kamu mau? Begitu juga seorang anak pada ayahnya. Di saat dia melayani anaknya, orang tuanya, tanpa si anak meminta, si ayah bakal bertanya. Dan dalam segala hal hendaklah penuh keseimbangan, ada tawazun. Jadi jangan seolah-olah ya kita ingin memaksa anak kita untuk menerima rekaman pendidikan seperti kaset. Ya, ada saat bermain. Sampai Nabi mengatakan, saat ya Hanzalah. Ketika seorang datang, ya Rasulullah, nafaqah Hanzalah. Hanzalah betul-betul munafik. Kenapa Hanzalah? Dia bilang, kalau saya habis dengar di depan kamu ya Rasulullah, saya terbayang akhirat, tidak menginginkan dunia, hati penuh ketakutan. Tapi begitu saya meninggalkan kamu ya Rasulullah, kembali saya lupa. Dia bilang, ya Hanzalah, kamu tahu, kalau kamu setiap saat seperti kamu ketika berada di hadapan saya, malaikat akan datang ke tempat tidur kamu, mengucapkan salam pada kamu. Menjabat tangan kamu. Walakinnahu saat. Manusia ini kan bukan hanya terdiri apa? Kalau gitu kapan dia kerja? Kapan dia berusaha? Ada saat-saat ya, di mana apa? Hatinya penuh fokus, tapi ada saat dia bekerja, yang penting pada saat dia kerja dia nggak lupa pada Allah. Supaya jangan melakukan penyimpangan. Begitu juga suami istri, begitu juga ayah dan anak. Jadi jangan kita jadikan anak kita bagikan kaset. Tapi berikan pendidikan yang wajar, yang membangun dirinya tanpa melupakan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, subhanallah. Jadi buka hati penting meskipun kuncinya nggak tahu di mana nyarinya. Mas Krisna, Ustadz, sebelum kita akhiri ini ada hal yang harus selalu kita sampaikan. Karena negara kita menempati urutan tertinggi di Asia Tenggara untuk tingkat penularan COVID-19, perjalanan menemukan vaksin juga masih panjang dan berliku. Jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama. Virus ini nyata, jangan dianggap sebelah mata. Cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak bisa menyelamatkan sesama. Jangan lupa berdoa. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin. Mas Krisna, mari kita akhiri kebersamaan ini. Baik. Jaga hati, jaga masker, pasang terus ya. Dan juga jangan lupa cuci tangan dan jaga jarak. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Terima kasih Ustaz Husin, Ustaz Abu Bakar, Mbak Nur. Kita akan jumpa lagi pada Rabu depan. Saya Muhammad Krisna, Atep, kemudian ada juga Fahri dan Anis, juga Ibrahim. Mohon pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.